Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. If we take care of nature, nature will take care of us. We've come this far because we are the smartest creatures that have ever lived. But to continue, we require more than intelligence. We require wisdom. Setidaknya dua kalimat tersebut memberikan kesan yang mendalam di benak saya setelah menonton sebuah dokumenter yang berjudul David Attenborough, Alive on Our Planet. Dokumenter tersebut memberikan penjelasan tentang bagaimana kerusakan alam terjadi disebabkan oleh kesalahan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban untuk memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan di sini bermakna lestarinya keanekaragaman hayati di seluruh ekosistem. Konsep biodiversity yang seharusnya dikedepankan oleh manusia untuk hidup yang lebih baik, seimbang dan berkelanjutan, bukan monokultur. Kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana kerusakan alam yang terjadi akibat perbuatan manusia. Pemanasan global, mencairnya es di kutub utara dan selatan, banjir, longsor, punahnya beragam spesies hewan dan tumbuhan adalah beberapa tanda-tanda di antara kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Perihal hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tumbuhan, hewan, dan manusia saling bergantungan dan saling membutuhkan. Hilangnya salah satu di antara yang lain atau rusak, bahkan punah, mempengaruhi keseimbangan yang lainnya. Di satu sisi, manusia menduduki rantai makanan yang paling tinggi. Jika manusia tidak bertindak dari sekarang, maka kita akan menghadapi akibat dari perbuatan kita sendiri. Al-Quran sebagai sumber kehidupan umat Islam juga di dalamnya membahas tentang prinsip-prinsip ekologi. Ekologi yaitu hubungan timbal balik antara manusia dengan alam. Istilah ekologi dalam Al-Quran disebutkan dengan berbagai kata. Beberapa istilahnya yaitu al-alamin yang artinya seluruh spesies, as-sama' ruang dan waktu, al-ard bumi, dan al-bi'ah lingkungan. Kata al-alamin dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 71 kali. Jika dicermati, alamin bermakna alam semesta atau seluruh spesies. Kata as-sama atau as-samawat dan dalam bentuk-bentuk lainnya dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 387 kali. Secara terminologis, kalimat ini bermakna alam raya yang meliputi atmosfer dan biosfer. Kata al-ard digunakan dalam Al-Quran sebanyak 463 kali. Kata ini
memiliki makna bumi sebagai lingkungan yang sudah tercipta dan siap pakai. Sedangkan kata al-bi'ah menurut Yusuf Al-Qaradawi adalah sebuah lingkungan di mana manusia tinggal dan hidup di dalamnya, baik ketika bepergian ataupun ketika mengasingkan diri. Tempat ia kembali, baik secara sukarela maupun terpaksa. Lingkungan di sini mencakup semua hal, baik biotik, abiotik, maupun sosial budaya. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran mengajarkan tentang lingkungan dengan konsep yang begitu luas. Sebagaimana telah disebutkan di atas, manusia sebagai khalifah di bumi wajib untuk memelihara dan menjaga kelestarian alam. Dengan alam yang lestari, maka terjadilah keseimbangan ekosistem, di mana sumber pangan untuk manusia tercukupi, begitu juga untuk hewan dan tumbuhan. Namun, jika manusia serakah, tamak, hanya mementingkan keuntungan semata, maka sebenarnya keuntungan yang didapat tersebut hanyalah sesaat. Manusia menghalalkan segala cara untuk membuka lahan baru. Sebut saja pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit. Pembukaan lahan baru semacam ini mengancam satu kesatuan ekosistem yang utuh, yang saling bergantungan. Tidak hanya hewan dan tumbuhan, tapi juga manusia. Manusia butuh oksigen untuk terus hidup, begitu pula hewan. Dan oksigen tersebut dihasilkan melalui tumbuhan dan pepohonan. Jika hutan telah ditebang, hutan telah gundul, dan sudah ditanami hanya dengan satu jenis tumbuhan, yaitu kelapa sawit, apa yang kita harapkan? Sejatinya, kekayaan biodiversity yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijaga baik-baik. Maka dapat kita simpulkan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki peran dan kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun di satu sisi, kelestarian lingkungan manusia pula yang merusaknya. Maka selain menyadari kewajibannya sebagai khalifah, manusia harus kembali menelaah bagaimana Al-Quran memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk menjaga dan melestarikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, alam yang kaya jangan dieksploitasi secara terus-menerus. Manusia harus mengambil dari alam secukupnya agar ia terus tumbuh dan dapat digunakan dari generasi ke generasi. Manusia juga jangan bergantung pada energi fosil yang jika terus dikeruk maka ia akan habis. Manusia harus pindah, harus memulai dan menggemakan energi yang terbarukan. Menurut saya, di sini pula peran para dai, selain berdakwah tentang agama, juga harus berdakwah tentang lingkungan. Karena menjaga lingkungan bukan pekerjaan satu orang, satu pihak, tapi menjaga lingkungan adalah peran yang harus dilakukan oleh semua manusia. Dan dai menjaga lingkungan melalui berdakwah, mengajak untuk mencintai lingkungan. Selain perilaku dai yang cinta dan menjaga melestarikan lingkungan, seperti yang sedang saya lakukan saat ini. We've come this far because we are the smartest creatures that have ever lived. But to continue, we require more than intelligence. We require wisdom. Manusia dapat membangun peradaban sejauh ini karena manusia adalah ciptaan yang paling pintar yang pernah hidup. Namun, untuk melanjutkan kehidupan, manusia butuh lebih dari kepintaran. Manusia butuh kebijaksanaan, bijak menjaga lingkungan, bijak melestarikan alam, untuk kehidupan yang seimbang, sehat, dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.